Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk membahas latihan soal-soal pada latihan 24, yaitu menentukan fungsi kuadrat yang berada pada buku paket matematika SMP halaman 115. Kita mulai dengan latihan 24, menentukan fungsi kuadrat nomor 1. Kita baca soalnya dulu. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1,1, 0, min 4, dan 1, min 5. Di sini ada fungsi kuadrat, grafiknya melalui 3 titik yang diketahui. Kita tuliskan dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat tersebut, yaitu berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini melalui 3 titik yang diketahui, yaitu 0, min 4, ada juga titik min 1,1, dan ada juga titik 1, min 5. Kalau misalnya grafik fungsi kuadrat ini melalui 0, min 4, ini akan kita substitusikan ini sebagai X karena ini adalah koordinat, dan yang ini adalah sebagai Y. Berarti kalau kita masukkan X-nya 0, maka fungsinya akan 0 tambah 0 karena X-nya 0 tambah C. Maka diketahui C-nya itu sama dengan Y, Y-nya itu sama dengan min 4. Maka C-nya itu didapat sama dengan min 4. Lalu titik yang kedua yang dilewati oleh fungsi ini min 1,1, berarti X-nya itu adalah min 1. Kalau kita kuadratkan, maka min 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 kali A berarti A, ditambah B kali min 1. B kali min 1 berarti min B, ditambah C. Tambah C-nya itu, C-nya adalah min 4 sama dengan Y. Y-nya itu sama dengan 1. Gitu kan? Sekarang ke grafik yang melalui titik 1, min 5. Berarti X-nya itu adalah 1. 1 dikuadratkan, 1 kali A. A ditambah BX. X-nya 1 berarti B kali 1B, ditambah C-nya min 4 sama dengan Y. Y-nya sama dengan min 5. Lalu kita akan menyederhanakan bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua. Karena ini belum sederhana karena ada suku yang sama ya. Di sini ada min 4 dan di sini ada 1. Maka bentuknya akan menjadi A min B sama dengan 1 ditambah 4. Min 4 pindah ruas jadi 1 tambah 4 sama dengan 5. Dan yang kedua A plus B sama dengan min 5 ditambah 4, berarti sama dengan min 1. Kedua persamaan ini kita akan menentukan A dan B-nya. Kita tentukan saja salah satunya dulu, salah satu variabelnya dulu dengan jalan menambahkan. Berarti A tambah A sama dengan 2A, lalu min B tambah B, ini sama dengan 0, dan 5 tambah min 1 sama dengan 4. Maka didapat A-nya sama dengan 2, dari mana 4 dibagi 2. Kalau A-nya sudah dapat yaitu 2, dan C-nya sudah dapat yaitu min 4, tinggal kita menentukan B-nya itu berapa ya. Berarti kita masukkan A sama dengan 2 ini ke persamaan yang ada, yang sudah disederhanakan. Kita pilih ke A plus B sama dengan min 1. Berarti A-nya sama dengan 2 ditambah B sama dengan min 1. Maka didapat B sama dengan min 1 tambah min 2. Min 1 dikurangi 2 sama dengan min 3. Berarti kalau didapat ketiganya, jadi fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A-nya itu sama dengan 2, berarti kita tulis 2X kuadrat tambah BX berarti
min 3x tambah C. C-nya sama dengan min 4. Min 4. Ini adalah fungsi kuadrat. Y sama dengan 2x kuadrat min 3x min 4 yang melalui ketiga titik yang diketahui. Ya, kita ke nomor 2. Kita baca soalnya nomor 2. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat 4,0 dan min 3,0. Serta fungsi ini melalui titik koordinat 2, min 1. Di sini seperti biasa kita akan menulis fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat itu berbentuk fx atau y. Kita tulis fx boleh, y juga boleh. Ax kuadrat plus bx plus c. Karena fungsi ini melalui 4,0 dan min 3,0, maka fungsi ini bisa kita tulis seperti ini. Kalau ini 4,0 berarti akar persamaan kuadratnya adalah 4. Maka fungsinya bisa kita tulis X min 4 kali X plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan Y. Di sini karena sama dengan 0, di sini 4 itu merupakan akar persamaan dari fungsi kuadrat yang diketahui. Coba kita lihat, ini X-nya sama dengan 4, dan X2-nya sama dengan min 3. Itu berlaku jika A-nya itu, AX kuadratnya itu sama dengan 1. Maka kita sisipkan karena kita belum tahu berapa nilai A-nya. Berarti fungsinya A kali X min 4 kali X plus 3. Sudah sampai sini. Maka ke koordinat yang ketiga yang dilalui oleh fungsi kuadrat yang diketahui ya melalui 2, min 10. Di sini ini adalah koordinat dari fungsi fx ax kuadrat plus bx plus c. X-nya sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan min 10. Maka kita masukkan yang A tetap A karena belum kita ketahui, X-nya sama dengan 2 dikurangi 4, dan di sini X-nya diganti dengan 2 ditambah 3, sama dengan min 10, karena diketahui Y-nya itu sama dengan min 10. Maka akan kita kalikan A kali min 2, 2 kurang 4 min 2, 2 tambah 3 adalah 5 sama dengan min 10. Min 2 kali 5 min 10 kali A sama dengan min 10. Maka A didapat min 10 per min 10 sama dengan 1. Nah di sini A-nya sudah didapat yaitu sama dengan 1. Kita masukkan si A sama dengan 1 itu ke Fx sama dengan AX min 4 diketahui kan kali X plus 3 ya. Berarti kita masukkan A-nya 1 ini karena unsur identitas 1 maka tidak mengubah perkalian. Maka si Fx itu menjadi X min 4 kali X plus 3. Maka Fx sama dengan X kali X kuadrat min 4 tambah 3 adalah min 1x, min 4 kali 3 adalah min 12. Maka fungsi tersebut, grafik fungsi kuadrat yang memotong ketiga titik yang diketahui adalah fungsi dari X kuadrat min X min 12. Kita ke nomor 3. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada koordinat min 2,0 dan memiliki titik puncak pada koordinat 2, min 16. Kita akan menuliskan di sini fungsi kuadratnya bentuknya Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Ini melalui min 2,0 serta ini memiliki sumbu simetrinya dengan
X sama dengan 2. Dari mana ini X sama dengan 2? Karena kita tahu ini adalah titik puncaknya. Ini adalah titik baliknya, di mana titik balik itu adalah sumbu simetri dengan nilai optimumnya. Berarti sumbu simetrinya X sama dengan 2, nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 16. Kalau kita lihat pada bidang kartesius, di sini grafik fungsi kuadratnya memotong koordinat min 2,0. Di sini ini adalah titik dari min 2,0 dan ini X sama dengan 2 adalah sumbu simetrinya. Maka didapat titik lain atau koordinat lain yang merupakan hasil pencerminan dari koordinat min 2,0. Kita hitung di sini min 2 ke sumbu simetri itu ada 4 satuan jaraknya 1, 2, 3, dan 4. Maka kita hitung dari sumbu simetri ini ke kanan harus 4 satuan juga. 1, 2, 3, 4. Maka grafik fungsi kuadrat di sini akan berada pada atau memotong koordinat 6,0. Akan memotong koordinat 6,0. Di sini adalah titik potong dengan sumbu X, ada min 2,0, ada juga 6,0. Jadi bisa kita tuliskan bahwa grafik fungsi kuadrat ini selain melalui min 2,0, dia juga melalui 6,0 karena akibat dari X sama dengan 2 sebagai sumbu simetri. Kalau seperti itu maka kita tulis si Fx ini sama dengan A kali X. Karena ini min 2,0 berarti A kali X tambah 2 kali X kurang 6 sama dengan 0. Karena ini akar-akar persamaannya X sama dengan min 2,0 dan 6,0. Lalu setelah itu kita cari A-nya. Di sini diketahui bahwa selain melalui min 2,0 dan 6,0, dia juga melalui 2, min 16. Maka kita masukkan si 2, min 16 ke dalam fungsi ini. Kita masukkan A, X-nya itu 2, berarti 2 tambah 2 kali 2 dikurangi 6 itu sama dengan min 16. Ya, itu. Berarti A kali 2 tambah 2, 4 kali min 4 sama dengan min 16. Berarti 4 kali min 4 min 16A sama dengan min 16. Maka didapat A-nya itu adalah 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka berlaku bahwa 1 kali X plus 2 kali X min 6. Ini fungsinya. Berarti kalau kita kalikan ini akan menjadi fungsinya itu sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Ini akan sama dengan Fx ya, atau kita tulis saja Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Kita ke nomor 4, kita baca dulu soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu Y pada koordinat 0,4 melalui titik koordinat min 1, min 1 dan memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Kita tulis dulu fungsi kuadratnya Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Ini kita tulis dulu melalui 0,4 min 1, min 1 dan dia memiliki sumbu simetri X sama dengan 2. Melalui 0,4 dengan mudah ini kita dapatkan bahwa C-nya itu sama dengan 4. Dari mana C-nya sama dengan 4?
kita substitusikan nilai X sama dengan 0 itu ke fungsi ini. Berarti A kali 0 tambah B kali 0 tambah C akan menghasilkan 4. Berarti C-nya sama dengan 4. Kita masukkan juga ini grafik fungsi yang melalui min 1, min 1. Kita masukkan ke dalam fungsi bahwa min 1 dikuadratkan 1, 1A min B, karena ini X min 1 kali B jadi min B, tambah 4, karena C-nya 4, ini sama dengan Y-nya didapat min 1. Maka A min B di sini sama dengan min 5. Dari mana min 5? Min 5 didapat dari min 1 dikurangi 4 sama dengan min 5. Lalu kita akan ke ini, ke sumbu simetri didapat bahwa X sama dengan 2. Sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 2. Kalau begitu min B per 2A akan sama dengan 2. Jadi min B sama dengan 4A atau B sama dengan min 4A. Si B sama dengan min 4A ini kita masukkan ke sini, ke persamaan dari grafik fungsi yang melalui min 1, min 1. Jadi di sini ada diketahui A min B sama dengan min 5, masukkan B-nya dengan min 4A, berarti A dikurangi min 4A sama dengan min 5. Maka A tambah 4A sama dengan min 5. Maka didapat 5A sama dengan min 5, A sama dengan min 1. Kalau A-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 4, maka dengan mudah kita akan menentukan, tinggal ditentukan B-nya itu berapa. Maka kita masukkan, kalau A-nya sama dengan min 1, maka B-nya itu akan sama dengan min 4 kali min 1, atau sama dengan positif 4. Jadi dengan mudah fungsi kuadratnya f(x) sama dengan ax kuadrat, A-nya sama dengan min 1, berarti min x kuadrat plus bx, B-nya sama dengan 4, berarti positif 4x plus C, C-nya sama dengan 4. Maka fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini ada soal tantangan, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 12,0, 0,3 dan 0, min 2 ya. Kalau misalnya di sini diketahui pada latihan sebelumnya sudah ditentukan, pada latihan 22 pada video sebelumnya kita sudah tahu bahwa fungsi kuadrat itu tidak memotong sumbu Y di 2 titik. Di sini kalau kita lihat fx, ini ax kuadrat plus bx plus C ini melalui 12,0, 0,3 dan 0, min 2. Yang kedua koordinat ini dua-duanya adalah memotong sumbu Y. Jadi kalau begitu si C-nya itu akan ada 2. C-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan min 2. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin yang terdapat pada grafik fungsi kuadrat. Jadi jawaban kita tidak ada grafik fungsi kuadrat yang melalui 0,3 dan 0, min 2. Atau kesimpulannya tidak ada grafik fungsi kuadrat yang melalui sumbu Y di 2 titik, berarti ini adalah tidak mungkin. Ya, kita ke nomor 6. Untuk suatu bilangan P, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat P, 0 dan min P, 0 dan 0, P. Di sini ada fungsi kuadrat, grafiknya itu sudah melalui 3 titik dan kita akan menentukan apa persamaan dari fungsi kuadrat tersebut.
Kita tetap akan menuliskan bahwa fungsi kuadrat yaitu berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini katanya melalui p, 0 dan min p, 0 dan 0, p. Di 0, p maka dengan mudah kita dapatkan bahwa c-nya itu sama dengan p gitu ya. Kalau di sini merupakan pembuat 0, maka ini adalah akar-akar dari persamaan fungsi kuadrat. Maka si fx bisa kita tuliskan menjadi a kali x kurang p kali x tambah p, seperti itu. Jadi a kali x kurang p kali x plus p. Nah di sini kita masukkan koordinat yang dilalui oleh fungsi yaitu 0, p. Jadi x-nya 0 kita ganti dan y-nya kita ganti atau fx-nya dengan p. Maka fungsinya akan seperti ini, a kali 0 kurang p karena x-nya 0 kali 0 tambah p. Ini akan sama dengan p. Ini x itu y. Kita akan mengalihkan a kali min p kali p sama dengan p gitu ya. Jadi min p kali p adalah min p kuadrat kali a sama dengan p. Maka kita dapat a-nya itu adalah min p per p kuadrat atau min 1 per p. Kalau a-nya sudah dapat min 1 per p, kita kembalikan ke dalam fungsi yang awal. Kita kembalikan ke sini. Berarti fx sama dengan a-nya masukkan dengan hal yang diketahui yaitu min 1 per p, fx min 1 per p kali x min p kali x plus p gitu ya. Jadi sama dengan min 1 per p, ini kan merupakan kuadrat sempurna nih. Berarti kali x kuadrat min p kuadrat. Ini merupakan persamaan dari fungsi kuadrat. Tetapi belum kita sederhanakan menjadi min 1 per p kali x kuadrat. Jadi min x kuadrat per p, min kali min berarti positif p kuadrat per p. Kita sederhanakan lagi menjadi p kuadrat per p jadi p gitu kan. Bukan ditambah tetapi ini dikurang 1 per p kali x kuadrat. Nah jadi ini merupakan fungsi dari soal yang nomor 6. Persamaannya menjadi y sama dengan p kuadrat dikurangi 1 per p kali x kuadrat. Kita ke nomor 7, tentukan semua titik potong grafik fungsi linear y sama dengan x min 1 dengan fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Di sini ada fungsi linear yang berupa garis kalau pada bidang kartesius dan ada fungsi kuadrat pada bidang kartesius berupa kurva ya. Ini titik potongnya berapa? Kalau y sama dengan x min 1 berpotongan dengan y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Tentukan semua titik potong grafiknya. Berarti kita akan mengerjakan x kuadrat min 5x plus 4. Kita akan sama dengan grafik fungsi linear x min 1. Kita akan memindahkan angka atau variabel pada ruas kanan. Sehingga bentuknya x kuadrat min 5x min x. Kita pindahkan positif jadi negatif. Positif 4 min 1 pindah jadi positif 1. Ini akan sama dengan 0 atau kosong di ruas kanan. Sehingga kita sederhanakan x kuadrat min 6x positif 5 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti biasa, kalian sudah bisa karena sudah dibahas tuntas pada video sebelumnya. X kuadrat itu x kali x, positif 5 itu bisa dari min 5 kali min 1. Sehingga didapat
X-nya itu sama dengan 5 atau X-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita akan menentukan titik potongnya. Jika X sama dengan 1, kita masukkan. Kita masukkan boleh ke X kurang 1, boleh juga ke X kuadrat min 5X plus 4. Hasilnya akan sama saja. Kita pilih yang sederhana, ke Y sama dengan X min 1. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya itu akan 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1, sorry. 1 dikurangi 1, bukan 0, salah nulis. Ya, 1 kurang 1, ini sama dengan 0. Maka didapat koordinat potongnya 1,0. Sekarang jika yang kedua X-nya sama dengan 5. Kita masukkan coba ke sini saja ya. X kuadrat min 5X plus 4. Ini sama dengan Y gitu kan. Berarti X kuadrat 25 dikurangi 5 kali 5 ditambah 4 sama dengan Y. Y-nya itu akan sama dengan berapa? 25 dikurangi 25, 0 tambah 4 sama dengan 4. Maka didapat titik potongnya itu adalah 5,4. Jadi ada 2 titik potong, yaitu 1,0 dan 5,4. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Tentukan semua titik potong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 4 dengan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 8X. Di sini titik potong kedua kurva ya, karena keduanya merupakan fungsi kuadrat. Caranya sama dengan soal yang nomor 7. Kita samakan saja kedua fungsi kuadratnya. Di sini X kuadrat min 6X plus 4 sama dengan X kuadrat min 8X. Kita pindahkan di ruas kanan sehingga menjadi 0. X kuadrat min X kuadrat min 6X, min 8X pindah jadi positif 8X, positif 4. X kuadrat dikurangi X kuadrat 0, min 6X tambah 8X 2X, plus 4 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan min 4, maka didapat X sama dengan min 2. Titik potongnya berarti titik potongnya adalah jika X sama dengan min 2, maka Y sama dengan X kuadrat min 8X. Ibu pilihkan fungsi kuadratnya yang lebih sederhana, yaitu X kuadrat min 8X. Maka kita akan hitung kalau X-nya sama dengan min 2, berarti min 2 dikuadratkan 4, dikurangi 8 kali min 2, sehingga hasilnya akan 4 ditambah 16 sama dengan 20. Maka koordinat titik potongnya X-nya min 2, Y-nya 20. Sekarang nomor 9, kita baca soalnya. Tantangan, tentukan nilai A dan B agar grafik fungsi linear Y sama dengan AX plus B memotong grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 2 tepat pada satu titik, yakni 3, min 1. Kalau diperlukan dapat menggunakan grafik. Tetap seperti soal yang sebelumnya, cuma di sini titik potongnya sudah diketahui. Kita coba akan mengerjakan bahwa fungsi linear ini berpotongan dengan fungsi kuadrat X kuadrat min 4X plus 2. Ini akan sama dengan AX plus B. Kita geserkan ruas kanan sehingga kosong. X kuadrat min 4X min AX gitu kan. Plus 2 min B sama dengan 0. Ini semuanya pindahkan ke ruas kiri sehingga kalau kita sederhanakan X kuadrat plus min 4 plus A. Oh ini salah. Kita hapus dulu. Bukan
plus A tetapi min A, plus min 4 min A X plus dalam kurung 2 min B sama dengan 0. Ini untuk membedakan si B-nya dengan si C-nya. Ini merupakan C-nya 2 kurang B dan B-nya merupakan min 4 kurang A. Dan ini grafik ini memotong. Karena memotong di satu titik, memotong 3, min 1. Jadi kalau memotong 3, min 1, ini fungsinya akan sama dengan X min 3 kali X min 3 ya. X min 3 kali X min 3. Atau ini sama dengan kalau kita kalikan ini sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Jadi si fungsi ini yang kita dapatkan tadi X kuadrat plus min 4 min A X plus 2 kurang B ini akan sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 gitu. Karena diketahui ini memotong di X sama dengan 3 ya. Maka ini didapat X kuadratnya sudah min 4 min A-nya akan sama dengan min 6 nih. Dan 2 min B-nya ini akan sama dengan C, akan sama dengan 9. Kita akan menuliskan si A-nya itu sama dengan berapa, min A sama dengan min 6 tambah 4. Atau min A sama dengan min 2. Maka didapat A sama dengan 2. Sekarang yang kedua, min B sama dengan 9 dikurangi 2. Jadi B, di sini B sama dengan negatif 7. Jadi kalau begitu, si fungsi kuadratnya itu adalah kalau A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 7, maka si fungsinya adalah Y sama dengan, berarti yang di sini yang ditanyakan adalah nilai A dan B-nya. Sudah ya. A dan B-nya sudah diketahui bahwa A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan min 7. Kalau yang ditanyakan misalnya fungsi linearnya berarti Y sama dengan 2X min 7 gitu ya. Kita lanjutkan ke nomor 10. Kita baca soalnya. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 12X plus 16 akan dibuat suatu segitiga. Jika titik-titik sudut segitiga tersebut merupakan titik potong sumbu X dan titik puncak, tentukan luas segitiga tersebut. Ya, kita akan menuliskan fungsi ini. Jadi di sini ada Y sama dengan 2X kuadrat min 12X plus 16. Kita akan mencari titik potongnya. Ini sebetulnya bisa dibagi 2 karena kelipatan 2 ya. Berarti 2 kali X kuadrat min 6X plus 8. Kita sama dengan nolkan dulu untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Berarti di sini bisa diketahui kita faktorkan yang ini 2 kali 8X kali X kuadrat itu X kali X. Dan 8 itu bisa dari min 4 kali min 2. Berarti di sini didapat X-nya itu sama dengan 4, X1-nya, X2-nya sama dengan 2. Atau titik potongnya adalah 4,0 dan 2,0.
Kalau misalnya titik potongnya 4,0 dan 2,0, kita akan menentukan sumbu simetrinya dulu. Sumbu simetrinya itu adalah min B per 2A. Berarti kita ke sini. Min B berarti 12 per 2A. 2 kali 2. Berarti 12 per 4. Jadi sama dengan 3. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Jadi kalau kita gambarkan, kalau ini kita gambarkan adalah koordinat kartesius. Ini ada sketsa saja ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah 2,0. Ini 0, ini sumbu X dan itu adalah sumbu Y. Dan ini adalah 4,0. 4,0. Dan ini adalah sumbu simetrinya. Nah, kalau misalnya ini X sama dengan 3 adalah sumbu simetri, maka kita akan menentukan nilai minimumnya. Berarti nilai minimumnya adalah F3 ya. Jadi fungsi dari sumbu simetri. F3 dari apa? Dari fungsi yang ini, berarti 2 kali 9 dikurangi, oh ini kurang jelas, jadi F3 ke sini saja, F3 sama dengan 2, kita hapus dulu kalau kalian mengganggu, nih kita hapus dulu. Jadi di sini F3 sama dengan 2 kali X kuadrat, berarti kali 9 dikurangi 12 kali 3 ditambah 16. Berarti 18 dikurangi 36 ditambah 16 sama dengan 36 ditambah 16 min 20 berarti min 2. Berarti di sini akan ada 1, 2. Min 2, ini adalah nilai minimumnya. Nilai minimumnya yaitu 3, min 2. Yang ditanyakan adalah segitiga yang ini. Segitiga yang dilewati oleh grafik fungsi yang diketahui. Jadi kalau yang ditanyakan luas segitiga, ini kan setengah kali alas kali tinggi. Ini sama dengan setengah kali alasnya. Di sini alasnya itu sama dengan 1, 2 kali 2 tingginya. Itu merupakan 2 satuan juga. 1, 2 ya. Jadi setengah kali 2 kali 2 sama dengan setengah kali 4. Sama dengan 2. Maka luas segitiganya adalah 2 satuan. Ya, pembahasan dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.